warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semuanya nikmat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada Ramadan kali ini dan diikuti oleh ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Tentu ini adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa, sebuah keutamaan di bulan Ramadan. Ditambah lagi kita memasuki hari ke-9, sepertiga dari bulan puasa yang pertama. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah-ibadah kita selama ini. Kemudian kita juga harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk mengisi saf-saf di masjid, melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir pada Ramadan ini di saat orang-orang lain sudah mulai meninggalkan masjid. Mereka lebih suka pergi jalan-jalan ke kafe, ke mall ataupun yang lainnya dan melupakan bulan Ramadan kali ini. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini di kajian jiran, kajian Ramadan, saya akan sedikit mengisi dengan judul menumbuhkan sifat qanaah dalam kehidupan kita sehari-hari. Qanaah adalah sifat merasa cukup apa yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Akan tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Itu adalah sesuatu yang butuh kita perjuangkan sehingga kita bisa memiliki sifat qanaah tersebut. Kita tahu bahwa banyak sekali orang yang kaya, tetapi mereka tetap saja masih merasa kurang. Sudah punya mobil satu, mereka membeli lagi mobil 2, mobil 3, atau bahkan ada juga di antara mereka yang rela mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak halal. Ini menunjukkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang tidak memiliki sifat qanaah karena terus merasa kurang dan kurang. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, bukan berarti kita yang memiliki penghasilan yang pas-pasan tidak bisa merasa qanaah, tidak bisa merasa cukup. Karena kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap hamba-hamba Allah, setiap makhluk Allah. Bahkan seekor burung pun akan mendapatkan rezekinya masing-masing. Qanaah adalah merupakan salah satu sumber kebahagiaan hidup kita di dunia ini. Jika engkau selalu merasa qanaah, maka sesungguhnya engkau sama seperti raja dunia, karena kita merasa cukup dan kita merasa bahagia. Lalu bagaimana caranya mewujudkan sifat qanaah tersebut? Setidaknya ada 3 hal yang bisa membuat kita qanaah. Yang pertama adalah kita harus mengimani takdir Allah yang telah ditetapkan kepada kita, rezeki yang telah diatur oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Sesungguhnya membisikkan di hatiku bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rizkinya dan ajalnya. Dan bertakwalah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa. HN hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim.
Yakinlah bahwa selama seorang masih hidup, selama makhluk Allah itu masih hidup di dunia ini, pasti rezeki dari Allah akan mendatanginya walaupun seorang menghalanginya. Yang kedua adalah kita harus berbaik sangka kepada Allah SWT. Orang yang qanaah adalah mereka yang senantiasa bersangka baik kepada Allah. Ia yakin kadar rezeki yang Allah tetapkan untuknya saat ini itulah yang terbaik untuknya. Ia berserah diri kepada Allah sambil berusaha untuk mencari rezeki di jalan Allah yang halal dan baik. Ia lebih percaya dengan janji Allah daripada keadaan dunia yang sekarang ini. Yang ketiga adalah bersyukur atas semua nikmat Allah. Seorang hamba hendaknya bersyukur dengan semua karunia yang Allah berikan kepadanya. Di antara cara yang dapat membantu seseorang untuk bersyukur kepada Allah SWT adalah dengan melihat kondisi orang yang ada di bawahnya. Kita lihat di sekeliling kita, tetangga kita, masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan makanan daripada kita. Kita harus bersyukur bahwa setiap hari kita bisa makan enak. Setiap pagi kita masih bisa makan sahur dengan kecukupan gizi yang ada. Setiap berbuka kita selalu siap di meja makan apa-apa yang bisa kita makan untuk berbuka, mulai dari kurma, teh manis ataupun yang lainnya. Dan kadang-kadang tetangga kita untuk secangkir teh manis pun itu mereka tidak memiliki, dan mereka hanya berbuka dengan segelas air putih. Sehingga kita wajib bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kalau kita lihat bahwa rumah Rasulullah itu pun tidak mewah, rumah Rasulullah itu pun hanya kecil. Bahkan Al-Hasan Al-Basri berdasarkan sewaktu ia kecil, ia menyentuh langit-langit rumah Rasulullah, yang mengatakan ukuran rumah beliau itu hanya 3,5 meter kali 5 meter. Dari sini Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan sifat qanaah seperti yang tadi sudah saya utarakan. Yang pertama adalah mengimani takdir Allah, yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah, dan yang ketiga adalah bersyukur atas semua nikmat Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bisa bermanfaat untuk jamaah sekalian dan umat muslim sekalian. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang justru sekarang menjadi tren. Sekolah di pada pesantren itu tren, gak tren kalau nggak sekolah itu tren. Gak gaul kalau nggak pesantren.